asesmen seperti itu, main game, main TTS interaktif, main kuisis, apa yang selanjutnya dilakukan. Nah, selanjutnya adalah kita merencanakan tindak lanjut asesmen ya. Jadi sebelum kita merencanakan tindak lanjut asesmen, ada pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh ini harus kita miliki untuk merencanakan asesmen tindak lanjut. Harus kita terapkan, harus kita jadikan prinsip ya. Apa itu pola pikir bertumbuh? Jadi seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Sedangkan fixed mindset atau pola pikir tetap, dia berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat bersifat tetap, tidak bisa berubah. Nah, kita sebagai peserta didik harus menganut pola pikir yang mana nih? Pastinya pola pikir bertumbuh ya, Bapak Ibu. Gitu. Karena kita percaya bahwa anak-anak kita itu pasti bisa berkembang seiring berjalannya waktu, tergantung usaha mereka, belajar mereka, kesungguhan mereka, dan ketekunan mereka. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang pertama, kesalahan dalam belajar itu wajar. Murid itu tempatnya salah. Kalau salah ya kita sebagai gurunya yang membenarkan gitu, diajarkan. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tapi proses. Terus, ekspektasi guru yang positif akan sangat mempengaruhi performa murid. Jadi, jangan sampai kita ada yang nilainya 5, misalnya, kamu kok kayak gitu aja nggak bisa, ini soalnya gampang loh, misalnya. Jadi, kita tuh terpengaruh dengan ekspektasi yang negatif. Jadi kita harus berekspektasi, mungkin siswa ini memang nggak bisa di IPS tapi unggul di pelajaran yang lain, atau mungkin sekarang dia nggak bisa IPS, bisa jadi di semester berikutnya dia bisa gitu. Jadi bahkan ketika di asesmen berikutnya dari nilai 5 dia naik nilainya ke 6 misalnya, itu juga harus kita apresiasi. Masya Allah ya, ada peningkatan. Tuh. Dan yang keempat, bahwa setiap anak itu unik. Gaya belajarnya beda-beda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda gitu. Terus pengkondisian lingkungan belajar baik fisik maupun psikis ini juga sangat berpengaruh. Peserta didik yang mungkin di lingkungan rumahnya kurang mendukung ya akan mempengaruhi proses belajar mereka di sekolah. Jadi perlu sekali untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman di sekolah. Dan melatih dan membiasakan murid untuk peer assessment. Jadi kita latih mereka untuk coba kalian saling menilai antar teman kalian gitu, misalnya udah sampai mana pemahamannya, misal atau berkelompok terus saling menilai kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, yang terakhir adalah apresiasi dan umpan balik. Itu dia 7 hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset.